Widya Akmalinda adalah seorang mantan pemain nasional yang berasal dari Desa Selawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Meskipun orang pinggiran, dia sudah banyak menuai prestasi di kancah nasional. Halo Abbas, melaporkan dari studio Mini CBB. Nanti siang saya akan ke rumah Mbak Widya. Halo Abbas, anak basket. Hari ini saya sudah nyampe di rumahnya Mbak Widya. Mbak Widya ini pemain angkatan pertama CBB. Ya Mbak, betul Mbak? Bener. Nah, sejak kapan Mbak Widya itu ikut basket? Awal ikut basket itu tahun 2007, awal masuk SMP itu kelas 1 mau naik kelas 2. Itu awal-awal 2008 baru ikut basket. Oh, berarti waktu kelas 1 itu mau naik kelas 2 baru mau ikut basket. Iya, kelas 1 semester 2. Terus yang membuat Mbak Widya ini ingin ikut basket itu apa? Kok bisa tertarik sama basket? Pertamanya Mas, saya bukan dari basket. Bukan dari basket? Iya, awal masuk SMP 7 itu diajak voli malahan. Malah voli ya? Voli, tapi karena saya dari SD itu emang atletik lari. Dulu SD sempat ikut lari 400 meter sama 800 meter. Atletik ya? Iya, terus waktu masuk SMP 7 diajak voli, udah gabung voli waktu itu 1 semester. Cuma di voli saya kurang nyaman karena bakatnya memang lari, Kurang sedangkan di serak voli, ya? di voli kurang lari, hanya diem di tempat gitu kan. Saya kurang nyaman di situ. Terus waktu itu ketemu sama Pak Roni. Oh, Pak Roni pelatih SMP Iya, 7 ya? bener. Waktu itu kebetulan latihannya voli barengan sama latihannya Basket? basket, lapangannya sebelahan. Waktu ikut latihan voli itu terus kok ngeliat basket kok seru ya, kok lari terus ya latihannya ya. Nah, itu mulai saya Tertarik ya? mulai tertarik. Tertarik karena memang ada larinya ya? Akhirnya dari voli saya coba-coba ikut Basket? basket. Itu bener-bener dari nol waktu mau naik kelas 2 ya? Nol, Nol ya? bener-bener nol. Gak tahu sama sekali Nggak basket tahu. ya? Awal basket di SMP 7 nggak ada dulu. Basket cewek pertamanya saya. Jadi angkatan pertama CBB juga angkatan pertama SMP 7? SMP 7. SMP 7. Waktu itu inget banget latihan pertama tuh cuma 5 orang. 5 orang cewek? Iya. Terus ikut turnamennya gimana kalau cuma 5 orang? Waktu itu kan saya sempat latihan voli. Nah, di voli itu saya punya sahabat 1 orang. Iya.
ini juga saya ajak ikut Ikut. basket. Akhirnya ikut turnamen, pesertanya cuma 6. 6. Jadi Nah, cuma cadangannya satu ya? cadangannya satu, anak voli lagi gitu. Terus dulu bentuk latihan di awal Mbak Widya itu ikut basket, bagaimana bentuk latihannya Pak Roni? Awalnya ikut ya, karena memang udah suka lari, suruh lari terus. Karena memang hobinya lari, saya seneng. Oh lari, ayo dah, emang sukanya lari kan. Nah kalau yang teman-teman lainnya, yang 5 orang ini awalnya capek, tapi karena saking semangatnya anak-anak, aku aja, ayo wes ikut, nggak apa-apa, eman lo, ini cuma pas lo 5 orang, sampai kayak gitu. Jadi sambil latihan, sambil mempertahankan teman-temannya biar nggak merotol ya? Iya, soalnya dari awal harus berlima. Pertama kali ikut event itu kira-kira kelas berapa? Waktu awal ikut event, waktu pesertanya cuma 6, ada yang satu tim 6 orang itu kelas 2. Kelas 2. Kalau nggak salah baru beberapa bulan ikut basket, nekat ikut turnamen. Terus katanya Pak Roni ini, ikut aja buat pengalaman, siapa tahu nanti ada temen yang mau ikut lagi. Biar nambah lagi Biar ya? nambah. Akhirnya waktu itu kan baru beberapa kali latihan, beberapa bulan bener-bener nggak bisa karena baru main pertama ya kalah, emang belum bisa apa-apa. Terus tahun berikutnya mungkin akhir kelas 2 atau awal kelas 3 itu ikut turnamen lagi, ya lumayan gitu. Ya? Tapi belum juara waktu itu, cuma udah ya sekali 2 kali menang. Iya. Terus untuk pertama kali juara waktu tingkat SMP itu kelas berapa Mbak Widya? Aku inget banget waktu itu ada yang namanya Semangga Cup. SMA Muhammadiyah ya? Iya, SMA 3 Muhammadiyah. SMA 3 SMA Muhammadiyah 3. Iya. Itu akhir kelas 3 udah mau lulus, itu ikut turnamen. Waktu itu kan udah genep 12 karena adik kelas udah ada yang ikut. Iya. Itu aku juara Semangga Cup, ngalahin juara bertahannya waktu itu yang bagus basketnya SMP 2. SMP 2 Jember. Iya, SMP 2 Jember. Itu pertama kali Mas, bener-bener berkesan. Dari yang awalnya cuma pas 5 orang sampai akhirnya kelas 3 yang udah berjuang 1 tahun lebih sedikit sampai bisa juara. Itu teman-temannya Mbak Widya waktu SMP itu ya juga ikut klubnya CBB langsung ya? Semua, otomatis ya? Otomatis, karena satu pelatih kan, SMP 7 pelatihnya Pak Roni, yang CBB juga waktu itu Pak Roni juga, akhirnya udah gabung CBB. Tapi kayaknya waktu itu belum ada CBB Mas. Belum ada CBB. Belum. Kelas 3 itu baru setelah juara, nah banyak kan peminatnya tuh. Yeah. Kalau nggak salah waktu saya SMA kelas 1, nah barulah Pak Roni bentuk CBB itu. Udah mulai banyak peminatnya. Bersama Pak siapa itu? Pak Hada ya? Pak Suhada. Pak Suhada. Kebetulan pelatihnya SMA 2. Jadi Mbak Widya SMA-nya di SMA 2. SMA 2. Berkat basket masuk SMA 2 lewat cabur. Berarti waktu di SMA 2 sekolah yang satu-satunya ikut DBL ya waktu itu? Iya, satu-satunya tahun berapa ya? 2013. 2012 itu pertama kali. Seingatku juga SMA 1 itu juga pernah ya ikut DBL ya. Cuma putra mungkin ya. Putra. Tapi waktu zamanku dulu belum ada, benar-benar SMA 2 aja. Terus prestasi tertinggi di tingkat SMA Mbak Widya? Waktu SMA itu udah mulai kan ya Mas, temen udah mulai banyak yang tertarik basket, latihan udah semangat-semangatnya. Kelas 1 SMA itu pernah CBB awal kebentuk itu juara 3 juara 3 Kejurda antar klub KU16 CBB ya. KU16 Kejurda KU16 kebetulan waktu itu di tuan rumahnya di Jember. Terus berikutnya atas nama SMA itu final DBL 2 kali, tahun 2011 sama 2012. Waktu awal-awal CBB ikut event itu Mbak, berarti ada gabungannya dengan angkatannya Mbak Widya dan adik kelasnya yang waktu masih SMP ya? Iya, gabung ya, dengan SMP 7 ya memang rata-rata ya? Kebanyakan SMP 7. Dan karena saya angkatan pertama CBB, jadi teman-teman SMA juga diajak kumpul. Rupanya Mbak Widya itu seniornya ya di CBB?
Berarti sesepuh ya anggapannya. Sesepuh. Terus di DBL itu paling tinggi prestasinya nyampe babak apa, Mbak? Waktu itu final 2 kali tapi yang Rajin Malang. Terus lolos DBL DBL apa ya? Lupa. DBL, Saking lamanya. iya tahun DBL Camp. DBL Camp. Waktu itu lolos DBL Camp tahun 2011. Itu masih belum terbentuk kepercayaan diri kan, itu se-Indonesia. Iya. Nge-camp di Surabaya. Nggak lolos mungkin sampai 50 besar kali. 50 besar ya. 50 besar saya rasa sudah istimewa Mbak Widya, sekelas Mbak Widya yang tempat tinggalnya di daerah ya, bukan kayak di kota Surabaya atau Malang. Mungkin untuk se-Indonesia 50 besar itu sudah istimewa. Mungkin bisa jadi contoh lah Mas, tapi memang kalau orang dari daerah, apalagi orang pinggiran, kalau udah keluar kota sambil tanding, apalagi saingannya Malang, Surabaya, Jakarta apalagi kan minder, nggak tahu kenapa mental memang jadi halangan di situ, minder banget. Padahal aku ngerasanya kalau main di Jember, wah udah deh, siapa sih yang bisa ngejar dari dia gitu kan. Tapi ketika di antar kota gitu, mental memang berpengaruh. Ya memang zamannya waktu itu kan masih, saya juga sempat wasit dulu kan ya, masih Mbak Widya main, saya wasit. Ya kalau SMA 2 atau SMP 7 ketemu tim lain, selisihnya memang jauh-jauh. Jadi enak kalau wasiti SMP, SMA 2 atau SMP 7, setengah lapangan. Niupnya nggak capek. Terus setelah lulus SMA Mbak Widya, melanjutkan kemana? Lulus SMA waktu itu udah punya ini sih Mas, sertifikat kan udah banyak. Sertifikat basket ya? Sertifikat basket. Jadi nyoba-nyoba ikut beasiswa gitu, akhirnya ditarik sama Sritek Dragon Solo. Oh, diminta Sritek Dragon Solo ya? Yang waktu ya lupa Mbak Widya, katanya pernah denger ini Mbak Widya pernah MVP ya, ikut sahabat mana? Ponorogo. Ya. Kok bisa ceritanya ke sahabat Ponorogo itu gimana? Itu awalnya dari yang itu tadi Kejurda 2016 antar klub TBB kan juara 3. Mungkin dari situ ada yang mantau. Terus mungkin tertarik sama mainnya dia, tariklah buat ke Jurnas. Mewakili Jawa Timur. Kebetulan yang berangkat klubnya Sahabat Ponorogo. Termasuk Widya dan teman-teman dari daerah lain digabung jadi satu ya. Mewakili tim Jawa Timur waktu itu di Jogja tahun berapa ya? 2016. Kok 2016? 2012 kayaknya. 2012. Udah tua banget ya? Iya. Sekarang sudah 2020. 8 tahun yang lalu. Terus karir di klub Mbak Widya di mana? Sritek Dragon Solo itu berapa tahun Mbak Widya di sana? Itu dari awal masuk kuliah juga lewat basket. Juga beasiswa juga. Angkatan 2013 awal masuk, itu langsung tanda tangan kontrak sama Sritek. Kontraknya itu sampai lulus kuliah. Cuma pas waktu di pertengahan Sritek ada ini, akhirnya putus kontrak tahun 2016. Oh, putus di tengah-tengah ya? Nggak sampai habis kontraknya ya? Nggak sampai habis. Oh iya. Terus Mbak Widya, waktu itu saya dengar juga Mbak Widya pernah ikut prapon ya? Karena udah masuk di Sritek, waktu itu ditelepon sama manajernya tim prapon Jawa Timur. Jadi dikontrak dari situ, padahal praponnya masih tahun 2016, tapi udah dikontrak dari tahun 2014. 2 tahun sebelum prapon ya? Sebelum prapon sudah dikontrak, tapi memang belum TC prapon gitu. Cuma mungkin karena kuliahnya kan jauh Mas di Solo, terus ikut klubnya juga klub Solo, mungkin takut Jawa Timurnya takut ikut
provinsi lain, akhirnya dikontrak dari jauh-jauh. Dikontrak dulu ya, diikat Iya. dulu jauh-jauh biar nggak Takut lari hilang, ya. Iya, takut Karena hilang. sering main di Jawa Tengah, takutnya mungkin wah ini nanti hilang di Jawa Tengah ini. Iya, Diikat benar. dulu ya. Diikat dulu dari 2014 itu udah masuk di skuadnya Prapon. Terus ini Mbak Widya, selama Mbak Widya basket dari SMP sampai ke levelnya tingkat nasional ya, anggapannya kan Sri Tech Dragon Solo itu kan berkiprah di WNBL kalau tidak salah ya. WNBL. Kemauan Mbak Widya dalam ingin mencapai cita-cita itu seperti apa sih? Untuk mencapai cita-cita sebenarnya nggak kepikiran ya Mas. Nggak kepikiran Nggak padahal. kepikiran sampai bisa main ke tingkat profesional sekelas WNBL tuh nggak percaya. Karena memang kemampuan dibanding anak-anak kota memang jauh. Cuma dari situ aku timbul, wah masa sih anak daerah kalah terus sama anak kota gitu kan. Motivasinya itu berarti ya? Itu motivasi pertama. Ayo deh berjuang. Dari awalnya SMP 7 yang nggak ada basket, saya angkatan basket pertama SMP 7 sampai juara, dikenal sama orang se-Jember, bahkan sampai sekarang masih bertahan loh, sampai punya gor. Iya. Dan segala macamnya fasilitas lengkap untuk basket. Saya juga ikut bangga, itu yang bikin motivasi. Dan itu luar biasanya SMP 7 dari angkatan Mbak Widya pertama kali juara sampai 9 tahun berturut-turut itu nggak pernah terkalahkan di Kabupaten Jember. Iya, Untuk kebetulan tim putri itu. ya. Mungkin juga itu yang jadi semangatnya anak-anak ya Mas. Adik-adik kelasnya. Jadi aku cuma pengen ngasih contoh. Ayo adik-adik, coba kamu berjuang kamu semangat nggak mungkin ada yang nggak ada yang mustahil buat kalian. Yang penting kalian mau berusaha gitu. Terus kok nggak nyampe ke ponnya Mbak Widya, kenapa itu? Nah waktu itu paling sedih banget sih Mas. Sedih ya? Saya bener-bener down banget. Udah dari 2014 sudah berharap ya, wah ini main basket di tingkat paling tinggi lah antar provinsi ya. Siapa sih yang nggak kenal sekelas pemain PON gitu kan. Cuma waktu itu sempat main Prapon, emang udah ada cedera di lutut gitu. Emang udah sering terapi ke ini. Terus sempat main di Prapon emang udah nggak maksimal gitu, karena emang udah lututnya udah parah lah. Parah itu. Cuma Widya masih maksain main di Prapon. Akhirnya setelah Prapon, alhamdulillah waktu itu Jawa Timur juara 1. Nah, terus lolos waktu PON itu TC 1 bulan sebelum keberangkatan. Nah, Widya kena lagi. Akhirnya dua-duanya nih, cedera lutut kanan dan lutut kiri. Akhirnya kena dua-duanya. Widya udah mau maksain, tapi memang udah benar-benar batas maksimalnya di situ. Akhirnya pelatih memutuskan, udah Widya, kamu istirahat dulu daripada kamu maksakan main di PON ini, tapi nanti masa depanmu bakal terputus sampai di sini. Akhirnya Widya dengan berat hati, benar-benar wah down banget dah. Widya ngerenain, oke Widya istirahat, memang udah batasnya di sini. Ya, lepas PON akhirnya dengan berat hati. PON nggak jadi berangkat. Tapi setelah memutuskan untuk berhenti jadi pemain, Mbak Widya sekarang melatih ya, Iya. melanjutkan ya, mengabdi di daerah ya. Benar, setelah Widya dianggap divonis sudah nggak bisa main lagi, Widya belum putus asa Mas. Terus untuk apa ini ilmunya Widya? Masa mau dimakan sendiri, mau ditumpuk sendiri? Oke deh, Widya beralih dari yang awalnya pemain, Widya beralih jadi pelatih. Widya pengen ngabdiin diri lagi, balik ke Jember, berbagi ilmu yang udah jauh-jauh Widya kejar sampai Solo, sampai tingkat PON gitu. Ngelatih di sekolah mana Mbak Widya sekarang? Balik lagi ke SMP 7. Balik lagi di SMP 7. Iya. Bersama Papa Ron ya. Pak Roni, karena dia emang kayaknya nggak bisa lepas nih dari Pak Roni. Sama ada satu orang lagi yang benar-benar berkesan buat Widya, itu Pak Saiful, kepala sekolahnya SMP 7. Pak Saiful ya, Iya. kepala sekolah SMP 7 ya. Iya. Sampai sekarang masih tetap kepala sekolahnya SMP 7. Sampai sekarang, dan Pak Saiful sendiri yang, ayo Widya, bantu adik-adikmu melatih di SMP 7. Itu yang bikin Iya. Widya jadi pengen terjun lagi di dunia basket. Ya memang
Pak Saiful sangat luar biasa sekali perjuangannya di basket. Sebelumnya memang saya wawancara dengan Pak Paron juga memang ya Pak Saiful itu memang sumbangsihnya di dunia basket Jember memang sangat besar. Istimewa sekali kalau ini ya, punya Mas? kepala sekolah seperti Pak Saiful itu. Sempat jadi ketua perbasi juga. Iya, sempat jadi ketua perbasi Kabupaten Jember. Itu saya waktu masih di Solo, jadi nggak tahu gimana rasanya Pak Saiful jadi ketua perbasi. Soalnya waktu jadi kepala sekolah SMP 7 aja udah kayak gitu loh. Loyal memang. Loyal banget ke anak-anak basket, meskipun belum berprestasi benar-benar didukung 100% sampai akhirnya membawa nama baik SMP 7. Iya, katanya Pak Roni juga Pak Saiful itu ya ke CBB juga memang banyak membantu. Bener sampai sekarang. Kalau ada event mesti wes Pak Saiful. Iya, Pak Saiful pasti turun tangan meskipun tidak pernah dampingi secara langsung. Iya. Tapi sumbangsinya Pak Saiful di JBB juga luar biasa. Kalau kesannya Mbak Widya kepada Pak Roni nih sebagai pelatihnya dari belum bisa basket sampai sekarang bareng bisa melatih bareng dengan Pak Roni. Pak Roni Kesan. buatku nggak cuma seorang pelatih, tapi juga seorang pengganti ayah. Karena dulu itu Mas, ayah saya kerjanya kan pagi sampai malam, pagi dari malam, jadi jarang ketemu sama ayah saya sendiri. Dan saya nggak pulang-pulang di lapangan waktu itu SMP. Jadi pulangnya cuma tidur tak istirahat. Jadi Pak Roni pengganti ayah saya gitu di dalam bidang olahraga, juga di dalam kehidupan sehari-hari. Tuh, sampai sekarang tetap Pak Roni banyak berjasa. Oke, Mbak Widya, terima kasih Ya, sama-sama. sudah diterima di rumahnya. Iya, ya ala kadarnya gini. Iya. Jadi Abbas tadi dengar sendiri kan cerita langsung dari Mbak Widya, itu tadi yang disampaikan benar-benar cerita karirnya Mbak Widya dari awal hingga sampai sekarang menjadi pelatih. Jadi saya berpesan pada adik-adik yang ada di daerah khususnya, jangan minder untuk bermain basket karena kesempatan terbuka lebar untuk semua. Jadi siapapun bisa menjadi atlet profesional, entah itu dari kota maupun dari desa. Tetap semangat. Halo Abbas, ini adalah piala sama medalinya Mbak Widya selama berkarir. Nah Mbak, coba ini yang ini apa Mbak Widya yang ini? Ini MVP Jember Basketball League JBL. Oh JBL ya? Ya, Sekarang nggak ada deh JBL itu. SMA tahun 2012. Nih, inget banget nih. 13 Mbak ini Mbak, kayaknya ya. Oh iya, 2013. Kalau belakangnya itu Mbak? Yang Nah. ini pemain terbaik putri Mandala Cup. Oh, Mandala SMA Cup. juga, iya, SMA nih. Mandala Cup. Terus ke Jurnas bola basket Nah, ini Mas yang paling berkesan nih. Pertama MVP. kali MVP ya Mbak. pertama kali ikut kejuaraan nasional mewakili Jawa Timur, kebetulan MVP putri, itu kebalik tulisannya MPV. Oh iya, kayak mobil. Terus yang ini juara pertama yang ngalahin juara bertahan SMP 2 nih. 2009 ya. Iya, 2009, 2010 Mas, 2 kali. Jadi Dua pemain kali. terbaik Smamga Cup. Smamga Cup 1, Smamga Cup 2. Oke, kalau yang di bawah ini Ini sertifikat DBL Camp. Ini tahun 2011 sama ini tahun 2012. Udah lecek banget soalnya udah berapa tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu loh. 2 kali ya DBL 2 Camp kali, ya. Iya, 2011 2012. Nah, yang ini Terus ini Mbak Widya. medali. Ini Popda, ini juara 3. Popda. Popda Jember. juara 3 2012. Kemudian yang ini Kemudian ini Porprov Jember juara 3 juga. Porprov Iya, itu tahun 2011. Pekan Olahraga Provinsi. Oh, 2011 Jember juara 3. 3. Terus Terus ini Porprov berikutnya tahun 2013. 2013 Iya, juara 3 juga. Juara 3 juga. Tuh Jember langganan juara 3 emang Mas. Itu udah paling terbaik itu dari Jember, juara 3 mentok. Terus ini udah masuk kuliah nih.
Ini Pomda, Pekan Olahraga Mahasiswa. Udah Daerah di- ya, masih iya. daerah di tingkat Jateng ya, Mbak? Jateng. Ini Jateng. juara 1. Terus Kalau yang ini Mbak Widya, ini apa ya? Aku juga lupa loh ini Mas, udah kelamaan. Kayaknya nih apa ya? Porprov juga ya? Porprov mungkin ya. Iya, ini lambangnya sama loh Mas. Porprov. 3 kali berarti aku Porprov Mas. Kalau yang ini Mbak Widya, Nah, kalau yang ini waktu ikut Prapon dulu, ikut Wali Kota Cup, mewakili tim Wali Prapon Kota Cup Surabaya ini di ya. Surabaya. Nah, Prapon Jawa Timur juara 1. Ini medali emas nih. Terus kalau yang ini nih, Nah, Pomnas yang nih ini sepertinya Mas, nih. medalinya yang paling bagus nih. Ini Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Waktu itu awal masuk kuliah 2013, langsung ikut Pomnas Jawa Tengah, juara 1 dapat emas. Berarti mewakili Jawa Tengah ya, Iya. waktu Pomnas ya. Udah mewakili Jawa Tengah. 2013 juara 1 nih. Medali emas.